Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, kita kembali ke materi dari saya. Jadi saya akan ajak teman-teman menjelajah ke aplikasi lain ya, yang mungkin sebelumnya belum ada ya materi ini. Jadi kita akan belajar ke aplikasi Canva, tapi di sini saya tidak memakai aplikasi Pro, cuman dari Chrome saja. Jadi teman-teman masuk ke Google atau Chrome ya. Di sini saya yang ini. Lalu di paling atas teman-teman ketik ya canva.com. Seperti ini ya tulisannya. Lalu setelah masuk tampilannya akan seperti ini kurang lebih ya. Teman-teman kalau mau buat sebenarnya di sini klik plus, cuman di sini nanti kita harus merubah rasio. Sementara kalau di Canva di sini di browser ini untuk merubah rasio itu harus berbayar ya. Jadi sebelumnya teman-teman harus sudah menentukan dulu ukurannya. Jadi saya tentukan untuk ukuran di Instagram itu misalkan kayak CapCut atau InShot itu biasanya 34 atau 45. Jadi untuk di Canva ambilnya yang poster ya. Klik yang poster ini. Ya, lalu ini diarahkan kembali ke Chrome ya, klik yang Chrome ini. Nah, di sini ada buat desain kosong. Sebenarnya ini ada beberapa template banyak ya, cuman saya tidak akan mencontohkan pengambilan dari template ini. Ini untuk pembuatan brosur atau poster-poster gitu ya yang berbentuk desain gambar. Tapi ini saya akan mengarahkan nanti pembuatan konten, jadi pembuatan video ya. Jadi teman-teman ke sini dulu buat desain kosong. Diklik ya. Lalu teman-teman di sini diarahkan ke mau kemana nih. Di sini juga ada template, cuman saya tidak akan memakai template ini. Jadi teman-teman di sini sebenarnya banyak beragam ya di Canva itu, ada template, ada elemen, ada unggahan dan lain sebagainya. Cuman kalau saya perjelas satu persatu mungkin waktunya terlalu panjang. Jadi saya yang simple saja, yang sederhana, yang masuk ke materi ya. Jadi teman-teman klik yang bagian elemen. Di sini kata kuncinya cari di sini ya. Nih di sini kertas, ketik ya kertas. Oke, ketika kertas sudah diketik, lalu yang ini bagian bawah searching. Di sini akan muncul banyak ya, macam-macam kertas di sini. Ya, silahkan teman-teman pilih. Saya akan contohkan untuk latar backgroundnya itu yang semacam kertas kusut gitu. Bukan sih kayak kertas HPS gitu ya. Nih, saya contohkan yang ambil ini ya. Nah, di sini kita tarik ya, tangan ke atas sampai full di bagian putih itu tertutupi. Ya, ini juga, lalu ini. Sampai sini nih ya, lalu yang sebelah kanan juga. Oke, setelah ini kembali lagi ke bagian plus ini. Ketik lagi, kalau misalkan keluar lagi ya kita klik lagi di sini kata kuncinya kertas juga. Kertas. Lalu pencarian searching. Oh ini salah, ini malah template tapi ini elemen. Jadi pastikan teman-teman yang di bawah ini klik elemen dulu. Ya, nah ini berarti bekas yang tadi masih ada ya. Ups. Nah ini saya mau contohkan yang ini. Ambilnya. Coba ini lihat dulu. Hasilnya gimana? Kalau ini sekian, kan nanti mau saya taruh tulisan di sini. Ini sepertinya agak rame ya, tengahnya, jadi harus polos. Jadi saya kembali lagi, mau nyari lagi. Di sini banyak ya, bisa dijadikan mentahan juga ya teman-teman. Untuk pembuatan yang lainnya boleh. Lalu sebentar, ini belum ketemu yang pas ya. Nah teman-teman tolong pastikan jangan milih yang pro. Kalau yang pro itu berbayar ya. Jadi harus yang tidak ada tulisan pro-nya.
Ini masih banyak ya ke bawahnya itu. Ini. Kembali lagi ke bagian atas kayaknya. Kurang ini tadi itu. Oke, saya contohkan ambil yang ini saja. Nah, ini kita perbesar ya. Dengan cara menarik ujung bawah ini. Kalau tengah ini kita mau memposisikan di seperti apa? Kalau ini bisa seperti ini pun boleh ya. Atau kita lurus aja ya. Nah, agak gini mungkin. Kurang lebih. Nah, lalu kita akan menulis. Jadi teman-teman sebelumnya harus sudah mempersiapkan tulisannya apa. Tinggal ke sini kita ditempel ya. Ini kayaknya kurang tengah. Nah, misalkan di sini mau diperbesar lagi pun silahkan ya. Oke. Lalu ke ini plus yang ini juga ya. Kita akan mengetik. Nah, ini di bawah ini klik yang bagian teks ya. Nah, kita akan membuat judul dulu ya. Jadi ambil yang ini. Nah, yang paling atas ini tambahkan judul. Kita klik ya di tengah ini. Nah, kita hapus dulu. Saya mau tulis reminder. Ya, oke. Lalu kita simpan di sini ya. Nah, di sini teman-teman kita akan mengatur fontnya, jenis font ya. Nah, untuk jenis font juga sama, teman-teman. Kalau menemukan yang gambar kayak mahkota gini berarti itu berbayar. Ya, tapi masih banyak juga contoh-contoh yang maksudnya jenis font yang gratis ya. Ini ya. Klik yang oke. Kalau ini kan udah ngeklik ini oke, berarti ini close ya, keluar. Nah, sebentar. Ukurannya dia diatur-atur saja kalau masalah ukuran nih. Kalau posisi ada garis ungu di tengah berarti dia udah di center, bagian tengah. Lalu klik di luar di sini, tangan kita klik sekali, baru kita ke ini. Nah, lalu di sini masih di sini ya, pastikan teman-teman di teks, jangan di yang lain. Kalau di yang lain berarti bukan menulis tulisan. Klik subjudul. Ya, lalu ini kita hapus. Tadi saya udah ada tulisannya sebentar ya. Saya kembalikan lagi, klik yang ini, saya hapus dulu. Lalu ini. Jadi teman-teman harus sudah menyiapkan tulisannya ya di sini. Oke. Kita tarik yang ujung bawah ini bulat ya ke sini kurang lebih ya. Nah, kalau ini tulisan kemarin bisa diturunkan ya, misalkan begitu. Lalu di bawah sini fontnya kita tentukan dulu ya, mau jenis font yang mana. Oke, kalau kita sudah milih tinggal klik yang close. Oke, lalu kalau mau kurang atas silahkan. Nah, segini misalkan harus posisi tengah-tengah ya. Nah, gini. Nah, di sini kita bisa menambahkan lagi efek stiker yang lain ya dengan mengklik ini lalu elemen. Elemen tuh ini ya, elemen. Teman-teman di sini yang tadi kertas, sekarang kita ganti ke bunga atau flower ya. Teman-teman bisa pilih sendiri, silahkan mau yang mana, mau flower atau apapun ya. Saya contoh ini, klik ya. Misalkan. Nah, di sini kita bisa, teman-teman gini ya. Ini itu elemen, kalau elemen itu stiker, yang stiker yang tidak bergerak. Saya mau memperlihatkan, ada lagi satu lagi di sini itu namanya, ini, bukan di sini, sebentar. Klik close dulu ya. Ups, maaf malah keluar. Nah, kalau teman-teman kejadiannya sama seperti saya malah keluar, klik aja di sini, jangan khawatir, nggak akan hilang. Design ya.
Klik yang tengah ini desain. Nah, di sini masih ada semua desain kita. Nah, ini klik lagi yang Chrome ya. Kalau kejadiannya keluar lagi begitu. Jadi kadang-kadang hati-hati ya. Suka begitu memang. Nah, lalu ke sini. Dan di sini ada background sound Instagram Indonesia. Bentar. Maksud saya tuh antara stiker, satu lagi ya elemen itu ilustrasi kalau di Pro, Canva Pro. Kalau di Canva Browser ini hanya elemen saja. Jadi antara elemen dan stiker tuh sama, nyatu ya di sini. Saya ini mau menambahkan lagi, misalkan kata kuncinya elemen ini di sini. Coba shapes ya. Shapes. Oke. Nah, di sini juga banyak ya, teman-teman. Ini tuh kan ada yang bergerak ya, ada yang diam. Nah, ini perbedaannya, ini di browser kan. Kalau di Canva Pro itu dibedakan. Yang diam itu namanya ilustrasi. Kalau yang stiker berarti itu yang bergerak. Nah, kayak begini perbedaannya. Jadi barangkali di antara teman-teman ada yang punya Canva Pro ya, aplikasi gitu. Kalau di browser disatukan, namanya elemen gitu ya. Kayaknya bukan di shapes apa ya, Polkadot atau apa, sebentar. Jadi teman-teman di sini carinya kata kuncinya Polkadot, coba ya. Ini kan banyak ya di sini. Saya mau menambahkan. Ini salah satu contohnya. Sebentar, saya mau ambil ini aja. Hanya untuk penambah saja sih sebenarnya. Mau pakai walaupun tidak apa-apa ya. Ini yang ini misal. Saya buat full ya. Ini biar teman-teman paham aja ya. Lalu ini kita kebelakangkan dengan cara ini ya. Nah, ini posisi. Klik yang mundur biar posisinya ada di belakang. Ya. Kalau udah mundur, oke. Kita buat agak transparan ya. Biar tidak terlalu timbul. Kalau mau ya, misalkan si background ininya polos, mau ditambahin grid, polkadot atau grid juga ada. Kalaupun tidak pun tidak apa-apa. Ini hanya mengenalkan saja ya biar teman-teman paham. Oke, setelah ini boleh ditambahkan lagi apa gitu ya buat penambah ini biar tidak terlalu polos gitu. Kayaknya bukan polkadot, coba grid. Grid. Jadi kalau di Canva itu kita harus banyak tahu kata kunci ya teman-teman. Bukan grid juga, apa itu, saya tuh jadi lupa ya. Kembali lagi. Saya mau coba tambahkan ini. Jadi saya perkecil dulu ya. Ini saya mau posisikan di belakang. Mundur, oke. Nah, ini hanya penambah aja biar agak sedikit rame dikit lah gitu ya. Ini bunganya saya turunkan atau gimana? Gini juga bisa sih. Nah, agak begini. Coba tambahkan shapes ya. Shapes di sini ya. Shapes. Lalu sini. Boleh ini ya, misalkan yang atas ini kita putar ya. Putar sampai bentuknya gini. Kita posisikan di sini. Ini diganti diganti warna juga bisa ya. Ini warna di sini ya gantinya. Kalau mau diganti misalkan ke warna ini atau warna ini ya. Tadi kita perbesar pun bisa ya. Kita perbesar berarti ini posisinya harus dimundurkan
biar berada di belakang kertas ya. Ini misalkan kita copy duplikat ya, tapi yang duplikatannya misalkan warna hijau, misal hijau kita posisikan di sini. Oke, lalu kita buat sedikit transparan ya. Oh, ini belum dikebelakangkan ya, yang hijau kita posisikan ke belakang. Oke ya, mana ya? Oh, kayaknya belum ke belakang nih. Posisi mundur, klik mundurnya. Udah ya. Nah, udah. Kayaknya cukup segini aja biar tidak terlalu rame ya. Nah, teman-teman klik di sini ya. Klik di ini, di kertas yang coklat ini. Biar apa? Biar muncul area bawah ini. Kita tentukan misalkan waktunya ini misalkan di 21 detik ya. Nih. Oke, setelah ini ke bagian sebelahnya animasi ya. Untuk animasi halaman ya. Sebenarnya di sini bisa kita klik di tulisan ya, tulisan salah satu mau atas mau yang bawah. Ke sebelah ini ada efek. Sebentar saya mau yang judul dulu, yang di ininya ada efek ya. Kita buat efeknya tetap untuk ini ada gaya, ada bentuk. Kalau untuk bentuk ada yang lurus, ada yang melengkung ya. Kita coba yang melengkung biar teman-teman paham ya. Ini seperti ini. Kalau lurus ya seperti ini. Lalu ke sebelah yang gaya kita bisa membuat ini, kalau bayangan ada bayangan, kalau ini seperti ini. Tuh ya, teman-teman silahkan pilih sendiri mau yang mana. Saya mau pakai yang bayangan. Oke, untuk yang bawah tidak saya pakai efek ya. Lalu ke ini, nih ada animasi. Untuk ini kan ada animasi teks, ada animasi halaman. Tadi saya sebelumnya ada efek yang untuk animasi halaman saja. Kalau di sini double ya, jadi kita bisa menganimasikan halaman ya dengan seperti apa, pilih aja mau beginikah animasi halamannya atau beginikah ya. Nah, jadi muncul. Nah, saya contohkan ini. Lalu untuk animasi teks ya, kita mau teks yang mana dulu dibuat animasinya. Ini silahkan teman-teman pilih. Nah, misalkan bonds ya. Nah, untuk yang ini bisa beda ya, antara judul dan isi itu animasinya jangan disamakan ya. Nah, misal yang ini atau yang ini ya. Oke-nya kita klik yang close ya. Kita lihat dengan ini play ini ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita mau kembalikan, jangan klik back yang di handphone kita, tapi yang close ini ya. Ini kita bisa buat 2 halaman. Nah, caranya ini klik yang ini, berarti ada ini, ya ini belum, ini bisa di copy juga. Misalkan ini di copy, di duplikat ya, klik yang duplikat. Nah, berarti ada 2. Nah, tinggal halaman keduanya. Kalau memang mau ini diklik aja ya, diklik. Oh, ini close dulu yang bawah. Nah, kita seret dengan tangan ke samping. Oh, ini udah di halaman 2, ini halaman 1, ini halaman 2. Misalkan di halaman 2 ini mau diganti tulisannya dengan isi yang lain. Tinggal ganti aja, klik ini lalu sunting ya, lalu sunting. Nah, nanti berarti yang halaman pertama ini detiknya 21, berarti kalau 2 halaman totalnya berarti 40 detik ya. Nah, jadi caranya dibagi 2. Ini misalkan dibuat 10 detik pertama, 10. Oke. Lalu berikutnya yang ini, klik dulu di sini ya, klik di sini 10. Oh, ini 21. Betul. Kalau yang ini. Jadi halaman pertama 10 detik, halaman kedua hitungannya total keseluruhan ya. Nah, ini nanti teman-teman silahkan ganti aja kalau mau dibuat 2 halaman ya. Caranya seperti itu. Oh iya, saya lupa. Di sini itu untuk font, kan di sini ada font, jenis font ya. Ada sebelahnya itu ukuran.
Kalau kita mau perbesar seperti ini, kalau perkecil seperti ini. Kalau ribet ya paling pakai ini. Tariknya tekan ujung putih ini ya. Kalau tidak mau ke bagian bawah. Ini ganti warna pun bisa. Di sini kita ke hijau atau apa gitu ya. Silahkan. Lalu ini ada mau misalkan dipertebal. Lalu pakai garis boleh. Berarti kalau ini off ya, dia mati nih yang I, berarti dia tidak bisa dimiringkan si tulisannya. Ini mau posisinya di sini atau di tengah ya. Ini kalau memang nggak jadi diklik lagi aja ya, yang garis bawah ini sama yang bold ini nonaktifkan kembali. Lalu ke sebelahnya lagi ada jarak. Nah ini jarak per huruf ya. Kalau ini jarak per garis ya. Oke. Lalu ini perkecil lagi. Nah kalau ini efek yang tadi. Nah ya, animasi teks sama halaman. Mungkin kurang lebih seperti ini untuk pembuatan ini. Ini belum pakai sound. Sebenarnya bisa pakai sound di Canva, cuman pilihannya tidak dari sound gallery. Gak bisa. Jadi kalau mau soundnya itu pilihan dari galeri handphone kita harus edit lagi di CapCut atau di KineMaster ya. Nah ini kalau udah selesai ya, kita mau nge-save, mau ekspor, klik yang ini ya. Klik yang ini lalu kita unduh ya. Setelah itu klik unduh. Nah ini tunggu, memang agak lama ya nge-save-nya, nge-ekspornya sampai ini benar-benar selesai. Baru nanti kita cek di galeri kita. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk materi sekarang. Silahkan teman-teman mengedit untuk memakai sound di CapCut baik di KineMaster, silahkan ya. Hanya menambahkan sound saja. Setelah itu silahkan teman-teman store, dan kalau memang mau upload ke Instagram silahkan juga. Oke ya. Nanti mungkin tambahannya, tadi saya lupa menuliskan nama Instagram masing-masing di Canva. Jadi kita bisa menambahkan di aplikasi pembuatan video ya untuk pembuatan nama Instagramnya. Oke ya, terima kasih. Barakallah.